Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Kami masih berbincang dengan David Sumual, Kepala Ekonom dari Bank Sentral Asia. Sebetulnya BI rate ini masih bisa nggak kita jadikan acuan untuk suku bunga atau sebaiknya lebih melihat ke FASB? Ya, ini tergantung pilihan kebijakan ya. Ada beberapa negara yang melihatnya sebagai koridor ya kebijakan. Tapi seperti Jepang kemarin menurunkan suku bunganya di bawah 0 negatif, itu sebenarnya kalau di kita namanya FASB rate. Di Eropa juga sama. Nah, lebih kelihatannya BI rate ini men-set up ekspektasi ke depan ya. Jadi lebih ke arah sana, lebih ke mungkin ke deposit rate ya, perannya ya. Jadi tergantung pilihan kebijakannya mana mau diambil, mau yang BI rate apa FASB rate gitu. Yang jelas memang nggak ada yang namanya misalnya kita mau invest di BI rate, nggak ada. Karena yang di market itu adanya mungkin FASB rate, terus SBI rate 9 bulan kalau yang ke bank sentral ya. Atau misalnya di market, di bonds market itu adanya ya suku bunga obligasi pemerintah. Tadi sudah disebutkan bahwa ada beberapa bank sentral yang memilih untuk menerapkan suku bunga negatif ya, seperti Jepang, Eropa, dan bahkan Amerika sudah mulai berwacana. Mungkin nggak Amerika menerapkan suku bunga negatif seperti Eropa dan juga Jepang? Kalau Amerika tuh berwacananya dulu, ketika sebelum dia menaikkan suku bunga. Dia waktu itu sudah menurunkan suku bunga, sudah melakukan quantitative easing, tapi ekonominya waktu itu mungkin masih suam-suam kuku gitu ya. Dan mereka memang ada wacana untuk menurunkan sampai negatif rate. Tapi ada beberapa yang bilang ini bisa melanggar undang-undang dan sebagainya ya. Tapi yang jelas untuk saat ini Amerika kemungkinan malah dia kecenderungannya menaikkan bukan menurunkan. Karena ekonominya sedang aktivitasnya membaik. Kita lihat angka penganggurannya terus turun. Tapi yang jadi masalah memang sektor manufakturnya karena dolarnya kemarin menguat terlalu cepat begitu. Oke, bagaimana dengan Indonesia? Mungkin nggak kita menerapkan kebijakan itu? Ya, kalau kita melakukan kebijakan itu artinya ekonomi kita aktivitasnya sudah sedemikian lambat, resesi berkepanjangan, dan kita melakukan hal itu. Tapi kalau kita sekarang lakukan itu ya mungkin yang terjadi malah outflow gitu, dana keluar gitu. Jadi berbahaya ya untuk kondisi ya, karena negara-negara emerging market yang lain yang menawarkan yield positif lebih tinggi dari kita banyak. Brasil, Turki, lain-lain. Jadi secara portofolio bisa membahayakan. Gitu. Oke. Wakil Presiden Yusuf Kala menjanjikan di akhir 2017 nanti seluruh suku bunga akan turun menjadi hanya 7%. Ini mungkin nggak? Ya, bisa saja terjadi ya. Tapi ini kan sebenarnya lebih ke mekanisme pasar ya. Jadi ya memang arahnya sekarang memungkinkan. Dibandingkan 2015, itu kelihatannya masih risikonya lebih besar dibandingkan oportunitas kita untuk melakukan hal itu. Tapi untuk 2016 ini sebenarnya ada potensi itu, tapi mungkin ke arah 7% kalau secara drastis dilakukan juga. Yang penting kan arahnya sudah dijanjikan oleh Wapres sendiri nih. Nah, langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan oleh pemerintah, otoritas moneter, fiskal untuk menuju ke sana? Ya, awalnya memang persepsi di pasar dulu ya, karena kita mau nggak mau dengan kondisi transaksi berjalan yang sedemikian besar, defisitnya walaupun sudah jauh lebih baik. Tahun 2014 itu 25 bilionan, sekarang cuma 17 bilionan. Ini sudah jauh baik defisitnya. Ini defisit kan harus dibiayai. Kalau misalnya kita masih kurang dana inflow, kita harapnya dari FDI sebenarnya lebih kuat. Tapi kalau misalnya belum ada ya terpaksa dari portofolio ya. Tapi kalau misalnya kita tiba-tiba menurunkan, terus fundamentalnya belum bisa ke arah tadi 5-7% ya sulit gitu ya. Mungkin pelan-pelan kita lakukan ya, karena memang risikonya di market itu masih sedemikian besar. Risiko di setiap sektor itu yang jelas komoditas kita sekarang nggak bisa andalkan. Lalu juga ya UMKM bisa mungkin, tapi ya risikonya di sana juga cukup tinggi gitu. Nah, ini memang faktor risikonya harus kita perhatikan betul gitu. Dan karena tadi saya bilang persoalannya bukan sekarang, persoalannya 3-4 tahun ke depan ketika tidak bisa mendorong sumber pertumbuhan baru ya. Kalau sekarang dulu sumber pertumbuhannya komoditas, sekarang apa gitu. Oke, Mas, kita kan ketahui inflasi dunia berada dalam tren yang sangat rendah. Singapura, Thailand tercatat sudah deflasi, lalu inflasi Vietnam hanya 0,6. Indonesia masih tetap tinggi. Ini satu hal yang baik atau ada yang salah yang harus dibenahi? Bagaimana melihatnya? Iya, di satu sisi cukup bagus ya, artinya aktivitas ekonomi masih berjalan, orang ekspektasinya harga ke depan naik sehingga aktivitas meningkat. Tidak seperti di Jepang, nih orang ekspektasi harga terus turun sehingga tunda-tunda terus nih pembelian barang. Tapi di sisi lain naiknya inflasi di kita lebih karena faktor supply, itu yang jadi persoalan. Dari sisi demand-nya mungkin udah mulai meningkat,
Tapi yang jadi persoalan dari akhir tahun lalu sampai awal tahun ini masalah harga makanan yang meningkat ya. Terutama kemarin ada masalah jagung, telur, daging ayam, beras. Nah ini yang harus diperbaiki karena sebenarnya kita bisa lebih rendah dari itu. Jadi bagaimana kita menjaga harga bahan makanan sebenarnya. Volatile food ini jadi satu hal yang sangat fundamental karena dari sisi inflasi inti yang sebenarnya tanggung jawab dari sektor otoritas moneter ini udah sangat rendah. Terendah ya dalam 5-6 tahun terakhir ya. Sedangkan inflasi headline ini masih cukup tinggi gitu. Oke, terakhir tentang suku bunga perbankan lagi, Mas, kan pemerintah lagi-lagi sudah mengimbau untuk turun, tapi belum juga diindahkan dan perlu lag untuk menyesuaikan. Nah, kira-kira pemerintah tuh bisa memaksa nggak perbankan untuk menurunkan suku bunga? Ya, kalau suku bunga di BUMN mungkin bisa ya, karena ini mereka dominan kan di market ya. Maksudnya pemerintah punya mayoritas saham di situ ya, berhak pemerintah menghimbau ya. Tapi kan pasti mereka punya pertimbangan bisnis sendiri, sebagian sahamnya juga dimiliki oleh investor, pasti ada persepsi juga di situ. Tapi kalau misalnya secara keseluruhan perbankan, ya itu biasanya patokannya ke kebijakan moneter ya, yang diarahkan oleh otoritas moneter. Yaitu salah satunya BI Rate. Bank Indonesia yang jelas. Aratnya kan bukan hanya BI Rate, bisa ada GWM di situ, bisa macam-macam yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Jadi bukan hanya BI Rate gitu. Oke, kalau itu bersahabat memungkinkan, maka suku bunga perbankan pun bisa ikut segera. Sesuai dengan undang-undang, otoritas moneter independen gitu ya. Dia berhak menentukan arah kebijakan sesuai dengan pandangan yang mereka lihat di pasar ataupun kondisi globalnya juga. Oke, Mas David, terima kasih banyak atas kehadiran dan insight-nya malam ini. Selamat malam. Terima kasih. Pemirsa, simak informasi dari mancanegara sesaat lagi, tetaplah di Money Report.